to the cardiac muscles is suddenly restricted. Starved for oxygen, these muscles begin to die, and within minutes grow slowly. When a plaque ruptures and a blood clot forms, the threat of a vascular event becomes very real. Jantung koroner adalah kondisi di mana terhambatnya aliran darah menuju jantung yang diakibatkan penyempitan pada pembuluh darah oleh timbunan lemak yang kemudian membentuk plak di dalam pembuluh arteri. Jika plak pecah, maka akan terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat arteri koroner dan menghambat aliran darah dan oksigen menuju jantung. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab terjadinya serangan jantung, dan jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, jantung koroner juga bisa menimbulkan komplikasi seperti gagal jantung dan gangguan irama jantung atau yang biasa disebut aritmia. Ternyata teman-teman, menurut data riset kesehatan dasar Riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 1,5% pada tahun 2018. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa penyakit jantung koroner di Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan menjadi salah satu penyumbang angka kematian di Indonesia. Nah, lantas apa sih yang menyebabkan adanya penyakit ini? Ternyata beberapa faktor penyakit jantung koroner ini dibedakan menjadi faktor yang bisa diubah dan faktor yang tidak bisa diubah. Faktor yang bisa diubah diantaranya kolesterol tingkat tinggi, hipertensi, diabetes, kurangnya aktivitas, obesitas, serta adanya tekanan psikis atau depresi. Sedangkan faktor yang tidak bisa diubah adalah usia, jenis kelamin laki-laki, memiliki riwayat keluarga penderita penyakit jantung, serta ras juga menjadi faktor penyebab penyakit ini. Bagian yang ketiga yaitu pemeriksaan dan diagnosis. Gejala yang akan timbul pada penderita yang mengidap penyakit jantung koroner antara lain yaitu nyeri pada dada saat penderita melakukan aktivitas berat, dada berdebar-debar, sesak napas, mudah lelah, pingsan, dan juga mengalami keringat dingin. Adapun pemeriksaan penyakit jantung koroner dapat melalui menggunakan treadmill, coronary angiografi, rekam jantung, dan kateterisasi jantung. Pengobatan jantung koroner dapat diobati dengan melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan yang akan diberikan beberapa tindakan medis seperti terapi pada sindroma koroner akut, pemberian obat-obatan, dan tindakan operasi berupa pemasangan ring jantung dan transplantasi jantung. Pencegahan jantung koroner dapat dimulai dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, mengurangi mengkonsumsi garam, memperhatikan berat badan, menghindari makanan dan minuman yang mengandung kafein, berolahraga secara teratur, meminimalkan dan menghindari stres, serta istirahat yang cukup. Selanjutnya kita masuk kepada penyakit yang sering dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus suatu penyakit degeneratif atau penyakit keturunan dengan adanya gangguan metabolik menahun yang ditandai dengan adanya peningkatan glukosa yang melebihi ambang batas yang normal. Ambang batas normal dari glukosa dalam tubuh kita itu pada saat kita dalam kondisi normal berarti kita makan dan lain-lain itu sebesar 200 mg. Akan tetapi jika kita dalam keadaan puasa itu sebesar 126 mg. Dari data riset kesehatan daerah atau Riskesdas, pengidap diabetes mellitus ini terjadi peningkatan pada kategori 15 tahun. Pada Riskesdas 2013 mengatakan bahwa pada kategori 15 tahun, pengidap diabetes mellitus sebesar 1,5%. Akan tetapi pada tahun Riskesdas pada tahun 2018 ini sebesar 2%. Tipe-tipe dari diabetes mellitus ini ada 4 model. Yang pertama itu diabetes tipe 1. Tipe ini, tubuh sama sekali tidak bisa memproduksi insulin, sehingga glukosa dalam tubuh kita tidak dapat dikontrol. Tipe ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang mendapatkan penyakit turunan dari orang tuanya. Selanjutnya, yang kedua itu diabetes mellitus tipe 2. Nah, tipe ini
Dalam tubuh terdapat insulin, akan tetapi tidak bisa bekerja secara efektif. Nah, ini disebabkan adanya penyakit yang diperoleh dari orang tua, sehingga adanya faktor gaya hidup ini memberikan pengaruh yang sangat besar. Apabila gaya hidup yang baik, maka resiko untuk diabetes mellitus semakin kecil. Yang ketiga itu diabetes tipe gestasional, yang mana ini tipe diabetes yang sering dialami ketika ibu hamil. Nah, yang mana pada ibu hamil apabila mengalami kenaikan glukosa. Yang selanjutnya diabetes tipe lain. Nah, diabetes tipe lain ini biasanya disebabkan karena obat-obatan, infeksi, dan sindrom genetik lain. Faktor-faktor penyebab diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah, dan yang kedua, faktor yang dapat diubah. Adapun faktor yang tidak dapat diubah yaitu yang pertama usia, yang kedua riwayat keluarga, dan yang ketiga riwayat melahirkan bayi yang lebih dari 4.000 gram. Nah, adapun faktor yang dapat diubah yaitu yang pertama berat badan yang berlebihan, yang kedua hipertensi, yang ketiga kurangnya aktivitas fisik, dan yang keempat ialah yang merokok. Selanjutnya ialah upaya pencegahan dengan 5 level of prevention. Yang pertama ialah health promotion atau promosi kesehatan. Diabetes dapat dicegah misalnya dengan melakukan promosi kesehatan seperti penyuluhan ke masyarakat, bertujuan agar masyarakat mau menerima masukan dari tim kesehatan bahwa alaminya penyakit diabetes mellitus adalah penyakit perilaku yang disebabkan oleh manusianya. Dan seperti yang kita ketahui, penyakit ini adalah penyakit yang hereditas atau turunan. Jika tidak dikontrol dengan baik, penyakit ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa si penderita. Dengan melakukan penyuluhan, diharapkan masyarakat mau merubah pola hidupnya agar lebih produktif. Yang kedua ialah specific protection atau perlindungan khusus. Upaya promotif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kesehatan tentang pengenalan terhadap faktor risiko, gejala, dan pencegahan penyakit diabetes. Contohnya, dengan melakukan lebih banyak aktivitas fisik, makan kacang-kacangan dan biji-bijian, perbanyak minum susu rendah lemak, kurangi lemak hewani, kurangi konsumsi gula, dan hindari lemak trans. Yang ketiga ialah early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Pertama, ketika seseorang telah jatuh sakit, tentu saja sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya pula diberikan pengobatan yang tepat. Penyakit diabetes umumnya menjalani terapi insulin yang berkesinambungan, berolahraga secukupnya, dan pengontrolan nilai kadar gula dalam darah. Yang keempat adalah disability limitation atau pembatasan kecacatan. Kecacatan yang ditakutkan terjadi disebabkan pengobatan kepada penderita tidak sempurna. Adapun pembatasan kecacatan terkesan membiarkan penyakit menyerang dan membuat cacat si penderita, baru kemudian diambil tindakan. Kaki diabetes merupakan komplikasi diabetes mellitus yang cukup ditakuti karena hasil akhirnya yang dapat menimbulkan kecacatan, perawatan yang lama, dan memakan biaya tinggi sampai terjadinya kematian akibat komplikasi infeksi luka. Dan yang terakhir adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan. Pusat rehabilitasi diabetes mendukung konsep healing environment yang pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan dengan cara merangsang kondisi pasien baik secara psikologis maupun emosional, dan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien penderita diabetes.